Pernahkah kamu membayangkan seorang raja yang tidak hanya memimpin manusia, tetapi juga mampu memerintah jin, memahami bahasa hewan, bahkan mengendalikan angin? Kisah luar biasa ini bukan sekadar legenda, melainkan bagian dari sejarah para nabi yang penuh hikmah. Inilah kisah tentang kebesaran dan kebijaksanaan Sulaiman, seorang nabi sekaligus raja yang diberi karunia luar biasa oleh Allah. Ia adalah putra dari nabi yang terkenal sangat adil dan kuat, yaitu Daud. Sejak kecil, Sulaiman dikenal sebagai anak yang cerdas dan memiliki hati yang lembut. Ia tumbuh di lingkungan kerajaan yang penuh dengan tanggung jawab, namun dididik dengan nilai keadilan dan ketakwaan kepada Allah. Nabi Daud sering mengajak putranya untuk menyaksikan bagaimana seorang pemimpin harus memutuskan perkara dengan bijaksana. Dalam berbagai kisah diceritakan bahwa Sulaiman kecil sering memberikan pendapat yang sangat cerdas ketika melihat persoalan yang rumit. Kebijaksanaannya bahkan membuat banyak orang terkejut karena usianya masih sangat muda, tetapi pemikirannya sudah begitu matang. Suatu hari, setelah masa kepemimpinan Nabi Daud berakhir, Allah memberikan amanah besar kepada Sulaiman untuk memimpin kerajaan tersebut. Namun kepemimpinan Nabi Sulaiman tidaklah biasa. Allah memberinya mukjizat yang tidak dimiliki oleh raja-raja lain. Ia mampu memahami bahasa burung dan hewan, memerintah bangsa jin untuk bekerja, serta mengendalikan angin untuk melakukan perjalanan jauh dalam waktu singkat. Kerajaan yang dipimpinnya pun menjadi sangat besar dan makmur. Pasukan Nabi Sulaiman terdiri dari manusia, jin, dan berbagai jenis hewan yang semuanya patuh terhadap perintahnya. Ketika beliau melakukan perjalanan, pasukan itu berjalan dengan sangat teratur, seolah setiap makhluk memahami tugasnya masing-masing. Namun, di balik kekuasaan yang begitu besar, Nabi Sulaiman tetap dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang diberikan kepadanya. Ia tidak pernah merasa sombong dengan kekuatan yang dimilikinya, justru ia menggunakan semua karunia itu untuk menegakkan keadilan dan membawa manusia menuju kebenaran. Inilah awal dari kisah menakjubkan seorang nabi yang kerajaannya begitu besar hingga mencakup manusia, jin, dan seluruh makhluk di sekitarnya. Setelah menerima amanah kepemimpinan, Sulaiman memimpin kerajaannya dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Kerajaan yang dahulu dipimpin oleh ayahnya, Daud, kini berkembang menjadi salah satu kerajaan paling besar dan kuat pada zamannya. Namun, yang membuat kerajaan Nabi Sulaiman berbeda dari kerajaan lainnya adalah pasukan yang dimilikinya. Pasukan itu bukan hanya terdiri dari manusia, tetapi juga dari bangsa jin serta berbagai jenis hewan yang semuanya tunduk pada perintahnya. Allah memberikan Nabi Sulaiman kemampuan yang sangat istimewa, yaitu memahami bahasa hewan. Karena itulah ia dapat berkomunikasi dengan burung, binatang, bahkan makhluk kecil sekalipun. Setiap kali beliau memanggil pasukannya, barisan manusia, jin, dan hewan akan berkumpul dengan tertib dan teratur. Mereka berjalan bersama dalam satu barisan besar yang sangat rapi, menunjukkan kekuatan kerajaan yang luar biasa. Selain itu, Allah juga memberikan mukjizat lain kepada Nabi Sulaiman, yaitu kemampuan mengendalikan angin. Angin dapat membawa beliau dan rombongannya melakukan perjalanan yang sangat jauh dalam waktu singkat. Jika biasanya perjalanan antar wilayah membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, bagi Nabi Sulaiman, perjalanan itu bisa ditempuh dengan sangat cepat berkat kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Ketika Nabi Sulaiman melakukan perjalanan bersama pasukannya, pemandangan yang terlihat sangatlah menakjubkan. Di depan barisan berjalan para prajurit manusia yang membawa perlengkapan kerajaan. Di belakang mereka terdapat pasukan jin yang kuat dan mampu melakukan berbagai pekerjaan berat. Di atas langit, burung-burung terbang membentuk barisan seolah melindungi perjalanan sang nabi dari panas matahari. Semua makhluk itu bekerja bersama dengan tertib dan disiplin. Kerajaan Nabi Sulaiman pun menjadi kerajaan yang sangat makmur. Bangunan-bangunan megah didirikan oleh para jin yang bekerja di bawah perintahnya. Kota-kota berkembang dengan baik, perdagangan berjalan lancar, dan rakyat hidup dalam kedamaian. Namun, meskipun memiliki kekuasaan yang sangat besar, Nabi Sulaiman tetap menjadi pemimpin yang rendah hati. Ia selalu mengingat bahwa semua kekuatan dan kekuasaan itu hanyalah karunia dari Allah yang harus digunakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu mukjizat paling menakjubkan yang diberikan Allah kepada Sulaiman adalah kemampuannya memahami bahasa hewan.
Karunia ini membuat beliau dapat berkomunikasi dengan berbagai makhluk yang hidup di sekitarnya. Bagi Nabi Sulaiman, hewan bukan hanya sekedar makhluk yang hidup berdampingan dengan manusia, tetapi juga bagian dari ciptaan Allah yang memiliki cara berkomunikasi dan kehidupan mereka sendiri. Dengan kemampuan istimewa ini, beliau dapat mengetahui apa yang mereka katakan dan memahami keadaan mereka. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman sedang melakukan perjalanan bersama pasukannya yang besar. Barisan manusia, jin, dan hewan berjalan dengan sangat teratur melewati berbagai wilayah. Ketika rombongan itu melewati sebuah lembah, tiba-tiba Nabi Sulaiman tersenyum. Orang-orang di sekitarnya merasa heran karena tidak mengetahui apa yang membuat sang nabi tersenyum di tengah perjalanan yang panjang itu. Ternyata saat itu, Nabi Sulaiman mendengar percakapan dari seekor semut kecil yang sedang memperingatkan kawanan semut lainnya. Semut tersebut berkata kepada teman-temannya agar segera masuk ke dalam sarang mereka supaya tidak terinjak oleh pasukan Nabi Sulaiman yang sedang melintas. Mendengar perkataan semut itu, Nabi Sulaiman merasa kagum sekaligus terharu. Ia tidak marah atau merasa terganggu. Justru ia tersenyum karena melihat bagaimana makhluk kecil itu berusaha melindungi kaumnya. Nabi Sulaiman kemudian memerintahkan pasukannya untuk berhenti sejenak agar tidak ada semut yang terinjak. Sikap ini menunjukkan betapa besar rasa kasih sayang beliau terhadap seluruh makhluk ciptaan Allah, bahkan terhadap makhluk sekecil semut sekalipun. Setelah itu, Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Ia memohon agar selalu diberi kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepadanya dan kepada keluarganya. Ia juga memohon agar dapat selalu melakukan kebaikan yang diridhoi oleh Allah. Kisah ini menjadi bukti bahwa meskipun Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan yang sangat besar, hatinya tetap dipenuhi rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap makhluk lain. Ia tidak pernah menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang, melainkan selalu menggunakannya untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di dunia. Suatu hari, ketika Sulaiman sedang memeriksa barisan pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan berbagai jenis hewan, beliau memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Di antara barisan burung yang selalu terbang rapi di atas pasukan, ada satu burung yang tidak terlihat. Burung itu adalah burung hudhud, burung yang selama ini sering menjadi pengintai bagi Nabi Sulaiman. Hudhud dikenal sebagai burung yang cerdas dan selalu menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga ketidakhadirannya membuat Nabi Sulaiman merasa heran. Dengan penuh perhatian, Nabi Sulaiman kembali melihat ke arah langit untuk memastikan apakah burung hudhud benar-benar tidak ada di antara pasukan burung lainnya. Setelah memastikan bahwa burung tersebut memang tidak hadir, beliau pun berkata bahwa jika burung hudhud tidak memiliki alasan yang jelas atas ketidakhadirannya, maka ia akan memberikan hukuman. Namun Nabi Sulaiman tetap menunggu dengan sabar, karena ia tahu setiap makhluk memiliki alasan atas apa yang mereka lakukan. Tidak lama kemudian, burung hudhud akhirnya datang terbang dengan cepat dan mendarat di hadapan Nabi Sulaiman. Burung itu tampak membawa kabar penting yang belum pernah didengar sebelumnya. Dengan penuh semangat, hudhud menyampaikan bahwa ia baru saja datang dari sebuah negeri yang sangat jauh. Di negeri itu, terdapat sebuah kerajaan yang besar dan makmur. Negeri tersebut dipimpin oleh seorang ratu yang memiliki kekuasaan yang luas dan istana yang sangat megah. Ratu itu dikenal dengan nama Bilqis. Hudhud menjelaskan bahwa kerajaan itu memiliki kekayaan yang melimpah dan rakyatnya hidup dalam kemakmuran. Namun ada satu hal yang membuat burung hudhud merasa heran. Meskipun kerajaan tersebut begitu maju, penduduknya justru menyembah matahari dan bukan menyembah Allah. Mereka sujud kepada matahari setiap pagi dan sore tanpa menyadari bahwa yang seharusnya disembah hanyalah Allah yang Maha Esa. Mendengar kabar tersebut, Nabi Sulaiman tidak langsung mengambil keputusan dengan terburu-buru. Beliau terlebih dahulu memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mengajak mereka menuju kebenaran. Sebagai seorang nabi sekaligus pemimpin yang bijaksana, Nabi Sulaiman ingin menyampaikan pesan dengan cara yang baik dan penuh hikmah.
Dari sinilah dimulai kisah besar antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis yang kelak akan menjadi salah satu kisah paling terkenal dalam sejarah para nabi. Setelah mendengar kabar dari burung hudhud, Sulaiman tidak langsung marah atau mengambil keputusan dengan tergesa-gesa. Sebagai seorang nabi dan pemimpin yang bijaksana, beliau memilih untuk memastikan kebenaran berita tersebut terlebih dahulu. Namun dalam hatinya, beliau juga merasa bertanggung jawab untuk mengajak kerajaan yang dipimpin oleh Bilqis agar mengenal dan menyembah Allah yang Maha Esa. Oleh karena itu, Nabi Sulaiman memutuskan untuk mengirimkan sebuah surat kepada sang ratu. Surat itu bukan berisi ancaman, melainkan ajakan yang penuh hikmah dan kebijaksanaan. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman memperkenalkan dirinya sebagai seorang hamba Allah dan mengajak Ratu Bilqis serta rakyatnya untuk meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Ia mengajak mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, serta segala yang ada di dalamnya. Setelah surat itu selesai ditulis, Nabi Sulaiman menyerahkannya kepada burung hudhud untuk disampaikan langsung kepada Ratu Bilqis. Dengan cepat, burung hudhud terbang menempuh perjalanan jauh menuju kerajaan tersebut. Sesampainya di istana yang megah, burung hudhud menjatuhkan surat Nabi Sulaiman tepat di hadapan sang ratu. Ratu Bilqis yang sedang berada di dalam istananya merasa terkejut melihat sebuah surat yang datang dengan cara yang begitu aneh. Ia segera mengambil surat tersebut dan membacanya dengan penuh perhatian. Setelah membaca isi surat itu, Ratu Bilqis merasa bahwa pesan yang disampaikan bukanlah pesan biasa. Ia menyadari bahwa surat tersebut datang dari seorang raja yang memiliki kekuasaan besar, sekaligus seorang nabi yang mengajak kepada kebenaran. Karena itulah, ia tidak langsung mengambil keputusan sendiri. Sebagai pemimpin yang bijaksana, Ratu Bilqis mengumpulkan para penasihat dan pembesar kerajaannya untuk meminta pendapat mereka. Dalam pertemuan itu, ia menjelaskan isi surat dari Nabi Sulaiman dan bertanya, apa yang sebaiknya dilakukan. Para penasihat kerajaan menyatakan bahwa mereka memiliki kekuatan militer yang besar dan siap jika harus menghadapi peperangan. Namun Ratu Bilqis tidak ingin mengambil keputusan yang terburu-buru. Ia memilih jalan yang lebih bijaksana dengan mengirimkan hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melihat bagaimana tanggapan sang nabi terhadap hadiah tersebut. Keputusan ini menjadi awal dari peristiwa besar yang akan mempertemukan dua kerajaan dan membawa Ratu Bilqis menuju kebenaran yang sesungguhnya. Setelah membaca surat dari Sulaiman, hati Bilqis dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia tahu bahwa surat itu datang dari seorang raja besar yang memiliki kekuasaan luar biasa. Namun ia juga merasakan bahwa pesan yang disampaikan bukan hanya tentang kekuasaan, melainkan ajakan menuju kebenaran. Sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, Ratu Bilqis tidak ingin mengambil keputusan dengan terburu-buru. Ia ingin memahami terlebih dahulu siapa sebenarnya Nabi Sulaiman dan bagaimana sifatnya sebagai seorang pemimpin. Untuk itu, Ratu Bilqis memutuskan mengirimkan utusan membawa berbagai hadiah yang sangat berharga ke kerajaan Nabi Sulaiman. Hadiah tersebut terdiri dari emas, perhiasan, dan berbagai benda berharga lainnya yang menunjukkan kekayaan kerajaannya. Tujuan Ratu Bilqis bukan sekadar memberikan hadiah, tetapi juga untuk menguji apakah Nabi Sulaiman adalah raja biasa yang tertarik pada kekayaan dunia atau seorang nabi yang benar-benar datang membawa kebenaran. Rombongan utusan pun berangkat menuju kerajaan Nabi Sulaiman dengan membawa hadiah yang sangat banyak. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di istana Nabi Sulaiman yang megah. Ketika para utusan itu menyampaikan hadiah dari Ratu Bilqis, Nabi Sulaiman justru tidak menunjukkan ketertarikan sedikit pun terhadap kekayaan tersebut. Dengan penuh ketegasan namun tetap bijaksana, beliau mengatakan bahwa apa yang diberikan Allah kepadanya jauh lebih baik daripada semua hadiah yang dibawa oleh utusan tersebut. Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa ia tidak menginginkan kekayaan dari kerajaan Ratu Bilqis. Tujuan sebenarnya dari surat yang ia kirimkan adalah untuk mengajak mereka menyembah Allah yang Maha Esa. Mendengar jawaban itu,
para utusan merasa terkejut. Mereka menyadari bahwa Nabi Sulaiman bukanlah raja biasa yang mudah dipengaruhi oleh kekayaan dunia. Ia adalah seorang nabi yang memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar kekuasaan atau harta. Utusan tersebut kemudian kembali ke kerajaan mereka dan menyampaikan semua yang terjadi kepada Ratu Bilqis. Setelah mendengar kabar tersebut, Ratu Bilqis semakin penasaran dengan sosok Nabi Sulaiman. Ia mulai menyadari bahwa raja yang mengirimkan surat kepadanya bukanlah pemimpin biasa. Dari sinilah, Ratu Bilqis memutuskan untuk melakukan perjalanan besar untuk bertemu langsung dengan Nabi Sulaiman dan melihat sendiri kerajaan yang begitu terkenal itu. Setelah mengetahui bahwa Bilqis memutuskan untuk datang mengunjungi kerajaannya, Sulaiman ingin menunjukkan kepada sang ratu tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Nabi Sulaiman kemudian mengumpulkan para pembesar kerajaannya yang terdiri dari manusia dan bangsa jin. Di hadapan mereka, beliau bertanya, siapa yang sanggup membawa singgasana Ratu Bilqis sebelum rombongan sang ratu tiba di istananya. Singgasana itu terkenal sangat megah dan berada jauh di kerajaan Sabah, tempat Ratu Bilqis memerintah. Mendengar pertanyaan itu, salah satu jin yang sangat kuat berdiri dan berkata bahwa ia mampu membawa singgasana tersebut sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Namun sebelum jin itu sempat melakukannya, seorang yang memiliki ilmu dari kitab Allah berkata bahwa ia mampu membawa singgasana itu bahkan lebih cepat, yaitu hanya dalam sekejap mata. Dengan izin Allah, tiba-tiba singgasana Ratu Bilqis sudah berada di hadapan Nabi Sulaiman. Melihat kejadian luar biasa itu, Nabi Sulaiman tidak merasa sombong atau bangga berlebihan. Justru beliau berkata bahwa semua itu adalah karunia dari Allah, untuk menguji apakah dirinya akan bersyukur atau malah menjadi kufur. Sikap rendah hati ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman selalu menyadari bahwa kekuasaan dan mukjizat yang dimilikinya hanyalah pemberian dari Allah. Setelah singgasana itu berada di istana, Nabi Sulaiman memerintahkan agar bentuknya sedikit diubah. Tujuannya adalah untuk melihat apakah Ratu Bilqis mampu mengenali singgasana miliknya ketika nanti ia datang. Tidak lama kemudian, rombongan Ratu Bilqis akhirnya tiba di kerajaan Nabi Sulaiman. Mereka disambut dengan kemegahan istana yang sangat luar biasa, sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh sang ratu. Ketika Ratu Bilqis memasuki istana, Nabi Sulaiman menunjukkan singgasana yang telah dipindahkan dari kerajaannya. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada Ratu Bilqis, apakah singgasana itu mirip dengan miliknya? Dengan penuh keheranan, Ratu Bilqis menjawab bahwa singgasana itu terlihat sangat mirip dengan miliknya. Saat itulah, ia mulai menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ketika Bilqis tiba di istana Sulaiman, ia semakin menyadari bahwa kerajaan Nabi Sulaiman bukanlah kerajaan biasa. Segala sesuatu yang ia lihat menunjukkan kekuasaan yang sangat besar, tetapi juga dipenuhi dengan kebijaksanaan dan ketertiban. Namun, kejutan terbesar belum ia alami. Nabi Sulaiman kemudian mengajak Ratu Bilqis untuk memasuki sebuah istana yang sangat megah. Ketika berjalan menuju istana itu, Ratu Bilqis melihat sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Di depannya terlihat seperti sebuah kolam air yang sangat jernih. Airnya tampak begitu nyata sehingga ia mengira harus melewati genaman air untuk masuk ke dalam istana. Karena itulah ia sedikit mengangkat pakaiannya agar tidak basah ketika melangkah. Namun pada saat itulah Nabi Sulaiman menjelaskan bahwa yang ia lihat sebenarnya bukanlah air. Lantai tersebut terbuat dari kaca yang sangat bening dan halus sehingga terlihat seperti permukaan air. Mendengar penjelasan itu, Ratu Bilqis merasa sangat terkejut. Ia menyadari bahwa teknologi dan keindahan istana Nabi Sulaiman jauh melampaui apapun yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun, lebih dari sekadar kemegahan istana, Ratu Bilqis juga mulai memahami sesuatu yang jauh lebih penting. Ia menyadari bahwa semua kekuatan dan kemegahan itu bukan berasal dari kesombongan seorang raja, tetapi dari karunia Allah yang diberikan kepada seorang nabi. Pada saat itulah hati Ratu Bilqis tersentuh oleh kebenaran yang selama ini belum ia pahami. Dengan penuh kerendahan hati, ia berkata bahwa selama ini ia telah menzolimi dirinya sendiri karena menyembah matahari. Ia kemudian menyatakan keimanannya kepada Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman. Peristiwa itu menjadi salah satu kisah yang sangat terkenal dalam sejarah para nabi. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuasaan yang besar harusnya digunakan untuk mengajak manusia menuju kebenaran, bukan untuk kesombongan.
Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang sejati adalah pemimpin yang selalu bersyukur kepada Allah dan menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebaikan di dunia. Demikianlah kisah penuh hikmah dari Nabi Sulaiman AS, seorang nabi yang diberi kekuasaan besar namun tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah. Semoga kisah ini bisa menambah iman dan pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita seru lainnya.